Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Tapi tiba-tiba dengan cepat, semua sahamnya dijual kan. Jadi kan kalau saham dijual, otomatis harga jatuh. Semua saham dijual oleh si Lala, dan harganya langsung ambrol jatuh. Ngeliat itu, Chongqi kaget. Dalam sekejap mata, puluhan miliar dolar akan dihancurkan. Cirui berkata nih di telepon, biarkan orang-orang besar di klub Haitong membantu tempat itu. Akankah aku membayar puluhan juta biaya keanggotaan setiap tahun dengan sia-sia? Tapi sahamnya terus jatuh. Gak mengherankan jika keluarga Chow membeli 10 miliar yuan. Tetapi bagaimana bisa dia memiliki 10 miliar saham keluarga kau? Cirui masih menelpon nih. Hei, apa yang kau lakukan dengan keuanganmu? Kau gak bisa mentransfer uang pada saat-saat kritis pemborosan grup? Si Chongqi berkata nih, Tuan Chow, singkirkan amarahmu, Anda sudah kalah. Lalu 30 menit kemudian, Xiaoke balik nih. Xiaoke bertanya, gimana? Lala menjawab nih, mencairkan 12 miliar yuan. Xiaoke berkata nih ke Cirui, Tuan muda Chow, kalau kau kalah, jangan diam-diam dong. Setidaknya pertahankan sedikit sikap. Lalu terus dikasih nih 1 gelas anggur sama si Xiaoke. Xiaoke, jangan lakukan ini. Ini hanya kebetulan bagimu untuk mengalahkanku hari ini. Lain kali, aku pasti akan menunjukkannya padamu. Dan Cirui pun langsung pergi nih. Chongqi berkata, Tuan Chow, terima kasih telah membantuku melihat seseorang dengan jelas. Pada saat yang sama, aku mengucapkan mohon kerjasamanya. Ting! Dengan perkiraan nilai 20 miliar yuan, Shen Hao telah mengembalikan saldo tersebut. Nilai Shen Hao adalah 12 miliar yuan dengan saldo 172 miliar yuan. Loh. Anggurnya nyembur ke si Chongqi. Terus maaf, aku kehilangan sopan santun. Chongqi berkata, saudaraku, aku bukan pemain sandiwara. Lalu setelah itu kita melihat nih, mereka berdua kembali nih. Lala bertanya, bos, apakah itu sangat layak? Iya, itu layak. Aku nggak mengatakan bahwa itu sepadan. Aku mengatakan bahwa itu layak, bahkan dipukuli untuk mengontrakinya. Aku tahu. Lalu tiba-tiba ada Ferrari datang nih. Bukankah ini tuh Lala? Kebetulan sekali, wanita ini nih adalah Liu Ting. Lala berkata nih, Ting, apa yang kau lakukan di sini? Ayo Ting kali. Aku anggota senior pacuan kuda. Hari ini adalah hari libur eksklusifku. Aku hanya mengendarai Ferrari untukku bermain. Lala berkata nih, ini bosku, Xiaoke, ayo makan malam bersama. Sebagai konsultan senior, gak semua orang bisa mendapatkan hormat bagiku. Tapi di hadapan teman-teman sekelas lamaku, aku masih bisa merendahkan diri. Dalam hati Xiaoke, gadis ini bisa bertingkah lebih baik dariku. Lalu mereka bertiga makan-makan nih di restoran. Dan tampaknya ini restorannya si Ciusi. Ting berkata, 1 untuk setiap ikan, todak beras laut yang ganas, abalon untuk hidangan pembuka, dan sirip hiu untuk makanan penutup. Hanya itu aja, kami nggak memiliki banyak nafsu makan. Maaf, bos, Xiaoke merespon nih, nggak apa-apa. Dia teman sekelasmu, gak mudah untuk bertemu. Selamat bersenang-senang.
Ting Ting berkata nih, aku memesan itu. Cepatlah. Si pelayan merespon, mereka belum memesan. Lalu aku akan pesan sebotol anggur merah terbaik. Bagaimanapun, hari ini aku yang traktir dan akulah yang akan membuat keputusan. Bosku saat ini memiliki kekayaan bersih ratusan miliar dan aku mengoperasikan dana puluhan miliar. Di bursa saham emang gak terkalahkan. Orang menyebutnya pedagang emas. Wah, luar biasa. Ting Ting melanjutkan nih. Tulala, kau dulu dipanggil Bodhisattva tangan 1000. Aku dengar kau hanya bekerja sebagai sekretaris kecil setelah aku kembali ke Cina. Tetapi kau sangat berbakat. Itu nggak buruk. Ting Ting melanjutkan nih. Aku khawatir jari-jarimu sudah kaku karena kau sudah lama nggak berdagang saham. Xiaoko bertanya, Bodhisattva tangan 1000? Ting Ting menjelaskan nih, Bos Xiao, sepertinya kau belum pernah mendengar tentang saat kami magang di Wall Street. Julukan itu sangat populer di kalangan Tionghoa. Namun sayangnya, tanpa bertemu dengan pemilik keuangan yang hebat, dia hanya bisa menjabat sebagai sekretaris seumur hidup. Itu menyedihkan. Ting Ting, cukup! Ting Ting melanjutkan nih. Tulala, gak ada gunanya mengkhawatirkannya. Kau harus mengakui bahwa atasanmu sangat rendah. Tanpa nama, tanpa uang. Gak ada fasilitas sama sekali bagimu untuk menunjukkan bakatmu itu. Tulala, kau bisa mempertimbangkan untuk ikut denganku. Aku berjanji, kau akan mendapatkan 10 kali lebih banyak daripada yang kau lakukan sekarang. $1 juta setahun, bukankah itu luar biasa? Tapi mereka berdua hanya diam nih. Oh iya, akulah yang akan bayar tagihannya. Wanita harus mandiri secara finansial dan bebas finansial. Kau nggak akan pernah bisa makan di meja makan ini. Tapi menurutku, itu hanya sepasang sepatu. Saat mau dibayar nih, ternyata saldo tidak cukup. Hah? Nggak cukup? Kenapa satu nggak cukup? Aku memiliki lebih dari 800.000 yuan. Si pelayan berkata nih, maaf bu, total konsumsi pesanan ini 1,85 juta. Anggur merah adalah Romani Conti, diskon 1 juta. Ikan todak liar abalone adalah 1 kepala. Sarang burung darah dan sayap harimau laut juga sangat mahal. Air mineral jenis apa yang harganya 2 juta yuan per botol? Air mineral. Nah terus dikeluarin nih, air mineral Felix Kaisar di dalam air. Hah? Apa bisa itu dikembalikan? Tidak bisa. Lalu Xiaoko berkata nih, ya udah lupakan, makanan ini gratis untuknya. Si pelayan berkata nih, oke Tuan Xiao, saya ucapkan selamat makan. Hah? Si Ting Ting mencoba mengelak nih. Sebenarnya ini adalah kartu sekunderku. Aku lupa nggak membawa kartu emas hitam. Kalau nggak, aku akan mengambilnya untuk makan ini. Dan makanan ini tidaklah mahal bagiku. Si Lala merespon nih, Ting Ting, apa nggak bisa kita benar-benar melakukan itu? Apakah kita harus pergi ke Versailles seperti ini? Tuh Lala, jangan berpikir kau bisa mengajariku dengan mengundangku makan malam. Setiap hari uang yang melewati tanganku beberapa ratus juta. Berapa banyak uang yang kau kendalikan, aku. Lalu Xiaoko memberikannya kartunya nih. Xiaoko berkata, setelah kelompok Changke diserahkan kepada Yue Chongqi, kau akan pensiun dengan tenang. Bantu aku mengelola uangku nanti. Ada sejumlah uang di dalamnya, jadi gunakan sebagai dana awal. Bos, aku berjanji tidak akan pernah mengecewakanmu. Ting Ting membahas nih, lihatlah betapa senangnya dirimu. Berapa banyak uang yang dapat kau miliki di dalamnya? Jutaan atau puluhan juta? Kalau kau ingin melakukan keuangan dengan bebas, kau nggak bisa menjadi kuat tanpa dana ratusan juta. Oh iya, kau benar. Ada 100 miliar di dalamnya. Ting, pertukaran Leichenhall berhasil dan sisanya adalah 72 miliar. Hah? 100 miliar? Apakah itu mata uang Zimbabwe? Atau itu tong Vietnam? Lala berkata nih, apa maksudmu dengan puluhan miliar? Xiaoko merespon, aku menghasilkan banyak uang selama ini. Terus apa yang dapat aku lakukan kalau kau sendiri bisa menghasilkan banyak uang? Lalu si Ting Ting mengambil kartunya nih. Biar aku cek, aku akan merobohkanmu secara langsung. Xiaoko menahan Lala nih, biarkan dia memeriksanya. Aku telah melihat begitu banyak bos top dan aku belum pernah mendengar ada orang yang memiliki ratusan miliar simpanan di kartu mereka. Orang yang gak dikenal sepertimu mustahil memiliki itu. Mungkin depositnya cuma 1.000. Tapi saat dicek, saldo kartu nama Anda dengan nomor akhir sekian adalah 100 miliar yuan. Aku gak menyangka bahwa badut itu adalah diriku sendiri. Terus kartunya diambil nih sama si Lala. Ting Ting, mari kita berhenti membolak-balik dan makanan enak. Tuh Lala, jangan besar kepala. Maksudmu apa? Ting Ting menjawab, di depan bosku, dia bahkan gak pantas untuk mengangkat sepatunya.
apakah menurutmu bosmu hebat, ha? Lo tiba-tiba datang nih, si Huang Kui, siapa yang akan mengangkat sepatu untukku? Ternyata bosnya si Ting Ting tuh si Huang Kui. Ting Ting berkata, bos, apakah Anda datang untuk menemui saya? Lihat, ini bosku, tua muda dari keluarga Huang di Chiangcheng. Bosmu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bosku. Tapi karena ya emang kenal kan, Huang Kui langsung memeluk Xiaoke nih. Saudaraku, aku sangat merindukanmu. Aku nggak menyangka bahwa badut itu masih aku sendiri. Lalu datang nih si Xie Qiuxi. Qiuxi berkata, dua tuan besar telah datang dan perjalanan masih panjang. Silakan duduk. Tua muda kedua dari keluarga Xie. Qiuxi berkata nih, aku akan bersulang untukmu. Huang Kui berkata, idol, ini untukmu. Xiaoke merespon, mudah untuk mengatakannya. Dalam hati Ting Ting, dua tua muda di Chiangcheng bersulang pada saat yang sama. Apa identitasnya? Ting Ting berkata nih ke Lala, Lala, aku hanya nggak tahu Taishan. Kau harus mengatakan sesuatu yang baik di depan atasanmu. Lala berkata nih, dia baik hati dan gak peduli sama sepertimu. Dalam hati Ting Ting, katakanlah saudari yang baik, usus ayam perut kecil. Apa tuh? Mungkin penafsiran kayak bahasa Mandarin lah ya. Lalu Qiuxi memberikan seperti kartu undangan nih. Dia berkata, besok adalah ulang tahun ke-60 ayahku. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Oh, aku pasti datang. Aku tidak akan pergi besok. Aku akan membiarkan adik perempuanku pergi. Bukan aku. Kau harus menjaganya dengan baik. Oh, Xiaoke merespon nih. Oh, itu hal kecil. Oh iya, apa kau tahu apa yang biasanya disukai Pak Tua Xie? Aku juga bisa mencadangkan hadiahnya. Qiuxi menjawab nih, apa yang kau suka? Aku suka umur panjang. Dia baru aja mencapai usia 60 tahun dan dia cemas panjang hari. Dia merasa sakit di mana-mana dan dia akan mati kapan aja. Gak jangan gitu dong. Dan dia bisa mati kapan aja. Hal lain yang gak kita miliki untuk menyelamatkan hidup adalah apa yang kita miliki. Qiuxi berkata nih, tapi ngomong-ngomong, aku juga memeras otak untuk hadiah ulang tahunnya. Sulit bagiku untuk mengerti apa yang diinginkannya. Aku harap kau bisa melewatinya. Nah, sekarang kita pergi nih di halaman keluarga Xie. Berarti udah hari ulang tahun ya. Ternyata si Xiaoke datang nih sama si Cimei, Huang Cimei. Mei berkata, kakak, kau selalu mengabaikan orang. Apa kau membenci mereka? Lalu Xiaoke melihat nih keberadaan Ciasin. Lalu Ciasin dihampiri Lanlan. Lanlan berkata, kakak, ayo kemari dan masuk. Bajingan. Tapi tiba-tiba seseorang menahan nih. Tolong tunggu sebentar. Yo, bukankah ini Tuan Xiao? Ternyata datang nih Cao Ciuri bareng si Sumina. Ciuri berkata nih, kenapa kau cuma berdiri di sini dan gak masuk? Sumina berkata, aku mendengar bahwa hubungan antara Xiaoke dan Xie Qiurong sangat buruk. Bukankah itu yang menyebabkan dia ditahan di sini? Ciuri menambahkan nih, tampaknya status Tuan Xiao di Chiangcheng nggak tinggi. Tentu saja, kau nggak bisa bergaul di kelas atas tanpa uang atau kekuasaan. Sumina menambahkan, nggak seperti Tuan Xiao yang kuat dan berkuasa. Dia adalah orang yang sangat besar. Terus ditampar nih sama si Huang Mei. Beraninya anjing menggonggong di depanku. Beraninya memfitnah Xiaoke di sini. Kau, siapa kau? Kau begitu kejam. Bagaimana mungkin ada selebriti biadab di masyarakat kelas atas? Banyak bacot. Hanya kau yang mengendus kata selebritas jati. Gak ada kaitannya. Ditampolin terus tuh. Xiaoke berkata, aku gak menyangka bahwa kepribadiannya seperti ini. Lalu si Cao maju nih. Berhenti, siapa kau? Kenapa kau melakukannya? Lalu tiba-tiba muncul nih kayak beberapa canon gitu tuh. Lalu orang yang pakai jas yang kayak agak abu-abu gitu berkata, yang tengah, mari kita sambut Bos Xiao dan Nona Huang. Widih, disambut. Kesopanan ini benar-benar membuatku iri. Cao Ciru berkata nih, mereka punya 4 tembakan hormat. Bagaimana denganku? 6 atau 8? Orang itu membalas, gak ada. Terus mereka semua pun masuk nih. Di dalam si Qiuxi memanggil Xiaoke nih, Xiaoke sebelah sini. Dan mereka duduk nih di satu meja. Ada Xiaoke, ada Ciasin, ada Lanlan, ada Qiuxi, ada Kau yang Kau. Terus ada Cinceng, ada Huang Mei juga nih. Kenapa sangat sepi? Ini hari yang bahagia. Saat semua orang berkumpul, ini harus dirayakan. Cinceng berkata nih, masalahmu terkait dengan saudara laki-lakiku, sekarang kebenarannya jelas. Sekarang giliranku untuk menjadi pembawa damai. Kau minum dan kembali bersama. Iya, suami dan istri bertengkar di kepala tempat tidur dan di ujung tempat tidur. Gak ingin istri yang baik. Apakah kau gak takut direnggut? Sepertinya aku telah membangun platform yang bagus hari ini. Apakah ini masalah perkelahian suami dan istri? Karena gangguan itu, seluruh keluarga dipandang rendah dan sangat dibenci. Kalau kita nggak memikirkan masalah ini, bahkan jika kita nggak berbaikan, cepat atau lambat kita akan pergi. Lalu semua meja langsung diam nih. Aku nggak berguna. Aku nggak bisa mengubah pandangan keluargaku tentang Xiaoke. Aku terlalu keras padanya. Huang Mei langsung membalas, cukup. Kau bisa tutup mulutmu. Aku lelah melihatmu menangis.
Mulai hari ini aku akan mengubah diriku sendiri. Lalu si Huang Mei memeluk Xiaoke nih. Itu terlambat. Gak lama lagi kami akan menikah. Saat itu semua orang dipersilahkan untuk datang dan menikmati anggur pernikahan. Mendengar itu semua orang kaget. Hah? Dan Jia Xi langsung maju nih. Jangan pikirkan tentang itu. Kau nggak bisa menyentuh suamiku. Huang Mei membalas. Kalau kau nggak menghargai dirinya sendiri, jangan biarkan orang lain merampok orang baik. Terus si Lanlan juga menyerang dari belakang nih. Menariknya nih. Berani menyentuh saudariku, hah? Kau ingin mati? Xiaoke berkata nih. Hentikan, jangan bertengkar lagi. Hari ini adalah ulang tahun ayahku. Kenapa kalian bertengkar? Bukankah aku harus menyatukan kalian semua? Lalu acaranya mau dimulai nih. Orang yang kiri berkata nih, perjamuan resmi dimulai. Harap berikan hadiah ulang tahun Anda. Nah, orang ini nih adalah patria keluarga Xie, namanya Xie Tianti. Lalu kita melihat ini si Chiurong maju nih. Ini adalah, oh ya, BTW Xie Tianti ini ayahnya Xie Chiurong dan juga Xie Ciuxi ya. Xie Chiurong maju nih. Ini adalah persik pipih giok yang aku hasilkan dari tambang batu giok di Myanmar. Aku berharap ayah panjang umur. Terus diterima barangnya. Terus sekarang Xie Ciuxi maju nih. Bawa apa tuh, di kain, tutup kain gitu tuh. Si Tianti berkata nih, aku telah melakukan seperti yang kau minta. Jangan khawatir. Dalam hati Chiurong, rentang hidup orang tua yang paling tabu. Ketika kau melihat burungmu yang mati, kau nggak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung denganku dalam hidupmu. Orang-orang berkata nih, itu jenis burung apa yang dia berikan ini? Mungkinkah burung beo yang belajar berbicara? Ciuxi berkata, ayah, aku jamin kau akan menyukainya. Ayahnya berkata nih, jangan sembunyikan, buka dan biarkan aku melihatnya. Saat dibuka, hah? Hadiahku. Dalam hati Ciuxi, di mana burungnya? Loh, di mana burungnya mati itu? Tuh Qianli, ini nggak cukup bodoh untuk membuang burung itu. Iya kan? Itu dalam hati Chiurong ya. Si Qianli merespon nih, ngasih syarat. Bukan aku nggak tahu. Tianti berkata, apa yang ingin Anda tawarkan Haitong? Apakah Haitong Cing? Di mana burungnya? Ternyata tuan muda kedua mempersembahkan sangkar burung. Sangkar burung ini unik banget. Iya, aku mempersembahkan sangkar burung enamel Haitong Cisi yang pernah dimainkan oleh Raja Top Besi. Aku tahu bahwa ayah menyukai burung, jadi aku menyiapkannya secara khusus. Kau memiliki bakti dan kau tahu apa yang aku inginkan. Mendengar itu, dalam hati Chiurong, bagaimana mereka bisa bercampur? Maksudnya bekerja sama ya. Tianti berkata nih, si kepala keluarga, belakangan ini kesehatanku semakin memburuk. Aku nggak berpikir aku akan hidup lebih lama lagi. Keluarga Xie akan diserahkan kepada saudara laki-lakimu. Chiurong berkata nih, aku tahu bahwa ayah sakit, jadi aku secara khusus mengundang Dr. Pai untuk merawatmu. Nah, orang yang kiri nih adalah Dr. Pai. Tolong minta Dr. Pai untuk maju. Tianti berkata, kau benar-benar menjadi semakin bijaksana. Sepertinya dia akan memberikan keluarga ini untuk... Tapi tiba-tiba Xiaoke maju nih. Xiaoke berkata, tuan muda kedua telah melalui banyak kesulitan dan bahaya dan meminta obat ajaib untuk tuannya. Sepotong bakti ini adalah pelajaran dari matahari dan bulan. Ciuxi bertanya nih, hei, apa yang sedang kau lakukan? Xiaoke menjawab, kau akan tahu ketika kau membukanya. Saat dibuka, ternyata itu pil tahuantan guys. Chiurong berkata, yang lain kan nggak ngerti kan, jadi ketawa-ketawa tuh. Chiurong berkata nih, hah, diri sobat ajaib macam apa ini? Bukankah itu pil Hawthorne? Tapi melihat itu, Dr. Pai langsung bersujud nih. Tahuantan, ini adalah pil hebat yang bisa menghidupkan daging mati dan tulang manusia. Hah? Apakah ini benar-benar obat yang bagus? Aku menawarkan hadiah 500 juta di pasar gelap dan gak bisa membelinya. Tetapi putraku sendiri yang berhasil membawanya. Dr. Pai, kau harus melihatnya dengan jelas. Apakah ini benar-benar hadiah yang besar? Iya, itu benar. Aku cukup beruntung telah melihatnya sekali. Dan aroma obat dan warnanya sama dengan kemasannya. Tidak diragukan lagi. Ini adalah tahuantan, pil ajaib. Hah? Kemarilah Ciuxi, ayah harus menjagamu dengan baik. Kau pasti telah melalui kesulitan dan sangat menderita untuk membayar kembali pilnya. Iya ayah, aku mendengar bahwa bisnis makanan lautmu dan bisnis perhiasanmu berjalan dengan baik. Jadi aku akan memberimu 30% saham dan menjadi ketua perusahaan perhiasan nomor 1 dan luangkan waktumu untuk berlatih. Dalam hati Ciuxi, itu perusahaan paling menguntungkan di keluarga Xie ini. Hah? Si Chiurong berkata nih, ayah, perusahaan perhiasan adalah salah satu industri inti dari keluarga Xie. Dia nggak punya banyak pengalaman. Sebaiknya ayah tidak mengambil resiko. Diam, berapa banyak kerugianmu selama bertahun-tahun, ha? Iya. Dalam hati Chiurong, dasar bajingan, aku nggak menyangka kau akan memberiku pukulan. Lihat aja kau. Lalu kita lihat nih, Ciuxi memanggil semua orang. Ciuxi berkata, Xiaoke, apakah kau membantuku untuk membuang burung mati itu? Omong kosong. Apa kau nggak tahu cerita tentang 9 anak Kangxi yang merebut tahta? Nih, dalam hati cinceng, di mana Xiaoke? Jadi pas saat mereka bertiga berantem tuh, Xiaoke pergi nih ke tempat burungnya tuh, melihat burungnya mati. Oh, jadi gitu.
Dan Xiaoke langsung menarik burungnya keluar tuh. Jika bukan karenamu, aku gak akan bisa mendapatkan bagian 30% itu hari ini. Dan mungkin aku akan benar-benar diasingkan. Xiaoke merespon, jangan memberikan makhluk hidup sebagai hadiah. Kau gak mengerti ya sebenarnya. Iya, aku mengerti kali ini. Nah di luar nih, Cincang berkata, sudah selesai, dilakukan dengan baik. Selanjutnya, aku akan menekan keluarga Xie dari luar agar Xie Qiurong membuat beberapa kesalahan lagi. Biarkan saudaranya memberi tekanan yang tajam. Xie Qiuxi tidak jauh dari posisi atas. Dengan melakukan ini, Xie Qiuxi tidak akan dalam bahaya kan? Cincang berkata nih, untuk Xie Qiurong, kau adalah musuh nomor 1, aku nomor 2, dan Xie Qiuxi adalah yang terakhir. Xiaoke berkata, aku harap dia nggak mengubah niat aslinya, masih remaja. Nah sekarang kita pergi nih, Xiaoke pergi di alam aula Shura, yaitu tempat dari si Cao Cao. Aku lelah dengan intrik ini, lebih baik bertarung secara langsung. Lalu Cao Cao menghampirinya nih, apa ini? Setelah kau memiliki lebih banyak wanita, kau harus melakukan drama pertarungan istana. Hari ini mereka semua bertengkar satu demi satu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!